menerangi kita dengan sabdanya. Semoga roh kuasa Ibu Arnold yang saya kasih dan hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat malam semuanya. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersekutu dalam doa, senang dan mendoakan senior kita, Bapak Arnold Muti, yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu. Selain berdoa, kita juga mau merenungkan sabda Tuhan. Tujuannya, biarlah kita hidup selalu dalam terangnya, sehingga kematian, duka, tidak perlu mencemaskan kita sepanjang waktu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hening sejenak, kita menyiapkan batin kita, kiranya sabda yang akan kita sambut, tubuh dan darah Tuhan yang akan kita terima, sungguh meneguhkan hati kita dan mengabulkan doa kita untuk peristirahatan kekal almarhum Bapak Arnold Muti kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa secara berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Allah dan kepada saudara sekalian dan kepada saudara percaya ada banyak hal yang indah nanti hilang nggak ya? kurang berkenan di hati, maafkan. Semoga dengan hati yang bersahabat karena pengampunan yang kita berikan, almarhum boleh berbahagia bersama Allah. Dan kita semua menjadi tenang karena diberkatinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pada malam hari ini, kami berkumpul untuk mengenang dan mendoakan senior kami, Bapak Arnold Muti yang sudah Engkau panggil. Ampunilah segala kekurangannya. Hanya Engkau baik. Engkau yang menerami berkat kebangkitan putri.
Tuhan dan pengantara kami, kini dan dalam masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Mereka tidak menemukan hukuman mati itu, namun mereka telah kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan kayu salib, lalu membaringkannya di depan. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tetap. Haleluya. Akulah yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bapakku demikian tentu akan, sebab aku pergi ke situ tempat bagimu dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana jalan ke situ? Yesus kepada
Kita sangkalah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Arnold yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saat kita berkumpul malam ini untuk dan berdoa tentang cerita kita terlebih dahulu untuk bincang-bincang sejenak. Saya kelahiran Bali. Dulu saya beragama Hindu. Keluarga besar dari ayah dan ibu masih Hindu. Cermati ketika ibu saya meninggal. Saya tidak diajak omong. Mungkin karena mereka tahu saya pastor. Tapi beberapa dari keluarga kami yang bukan Katolik itu pergi ke sebuah tempat. Sang mereka dari sana, mereka juga tidak berani lapor kepada saya. Tadi mereka kemana dan apa yang terjadi di sana. Tetapi saya hanya mendengar kalau anggota keluarga saya berkumpul. Begini. Intinya adalah saudara-saudari ibu saya bagaikan gelisah, bagaikan cemas dengan kepergian ibu saya. Mengapa dia pergi, sekarang ada di mana, ini yang saya tangkap kalau bicara tentang kematian seseorang. Mungkin Bapak Ibu, kebetulan saya tahu kita dari banyak daerah ini, ingin menyampaikan satu dua hal seputar kematian. Silakan. Apakah seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari ibu saya? Atau mungkin ada cerita lain? Mari. Ada yang mau berkata-kata? Silakan. Masuk. Kebetulan saya tahu Pak Toto dari Jawa. Ada pengalaman apa di sana? Kalau saya ingat waktu almarhum bapak saya meninggal, karena saya sebenarnya dari keluarga Protestan. Saya baru Katolik itu setelah COVID. Jadi kami kecapean sekali. Jadi tidak seperti harus melakukan yang agak ketawa-tawaan gitu. Sudah sangat nasionalis gitu. Jadi ya prosedur gereja yang dilakukan gitu aja untuk tidak ada yang terlalu. Yang saya ingin tahu sedikit, bagaimana teman-teman yang non-Katolik di seputar keluarga memandang kepergian almarhum kala itu? Kalau menurut pandangan saya, ya, karena dari ibu saya itu hampir semua muslim. Yang
juga ya. Dan mendoakan dan surga. Kalau di Bali yang saya tahu demikian. Minimal dilakukan oleh keluarga ibu saya. Pergi ke sebuah tempat, entah apa yang terjadi di sana. Lalu sepulang dari sana, aneka cerita. Katanya ibu minta ini, minta itu, ibu masih di sono, di sini, bagaimana, dan seterusnya. Ada cerita dari teman-teman lain. Ada. Kalau malam ketiga baru berkumpul, katanya datang ambil barang-barang. Jadi barang-barangnya itu kita siapkan di satu tempat. Nanti pas malam ketiga itu datang untuk ambil barang-barangnya itu saja dipakai. Dan pas saat meninggal itu ya semua biasa. Paling ada yang datang kita layani. Dan pas saat penguburan kita rame-rame ke kuburan. Tapi tidak ada, oh harus ke sana tidak. Paling kita rame-rame di situ. Jadi di tempat semayam jenazah. Lalu dengan dikumpulkannya barang-barang, artinya semua milik almarhum almarhumah. Ya, semua barang-barang milik almarhum atau almarhumah itu kita taruh di satu tempat, atau orang yang berani dia ini gendong. Jadi sekitar tengah malam, dari sekitar jam 5, jam 6, jam 7, lampu semua sudah dimatikan. Jadi kita semua tidak boleh ada yang bersuara. Jadi sebentar jam 10 ke atas sampai jam 12 itu pasti datang untuk ambil barang-barangnya. Jadi barang-barang yang digendong sama orang itu terbongkar semua. Kenyataannya seperti itu. Terbongkar, ternyata terletak. Ya, semuanya terlepas. Apa tandanya itu? Tandanya itu kalau ini adakannya seperti ada biasa di depan itu taruh abu. Jadi pas masuk itu seperti ada bekas kucing. Nah, bekas dari kaki kucing itu tandanya udah masuk. Artinya masuk datang. Iya, datang. Untuk mengambil barangnya. Barang-barangnya. Sementara barang-barangnya masih ada. Masih ada. Jadi mau barang-barangnya itu yang digendong itu semua diacak-acak semua berantakan semua. Jadi orang yang hatinya kuat, berani, yang bisa berani itu. Dan dia rasakan semua barang ini seperti ini, oh diambil. Jadi katanya dipegang tuh tangannya ini semua badannya. Jadi yang pegang kita tuh dingin. Semuanya seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Ibu Arnold punya kisah? Tidak ya? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Dengan sharing ini, saya mau mengatakan apa? Bahwa manusia dalam kaitan dengan meninggalnya seseorang, sampai hari itu katanya keluarga wajib, katakan demikian, mengumpulkan barang-barangnya untuk kita serahkan. Sekali lagi, sehubungan dengan kepergian seseorang, banyak dari kita yang gelisah, cemas. Memang mencemaskan dia bagaimana nantinya. Justru karena itu, kita juga melihat beberapa bentuk, seperti tadi, disiapkan semua barangnya. Mungkin takut di sana kalau tanpa barang, dia nggak bisa belanja. Ada juga orang lain pada waktu-waktu tertentu
teliti sedikit di kuburan-kuburan, ada rokok yang saya lihat, bahkan sudah dinyalakan juga. Ada apam kalau orang Bali, mungkin kalau teman-teman dari tempat lain ada macam-macam. Tujuannya itu tadi, memberi supaya dia di sana punya kelengkapan, aman, tidak berkekurangan. Kalau toh misalnya dengan kesukaan di sana tidak ada, dibawakan dari sini. Betul itu? Apa Ibu? Ada memang yang begitu. Ada ya. Tapi itu sebetulnya menandakan apa? Menurut saya loh ya, menandakan mencemaskan. Saya ingin anggota keluarga itu bahagia, lalu cemas, kekurangan macam-macam, lalu kita beri. Itu yang menurut saya intisari dari perilaku manusia sehubungan dengan kematian seseorang. Nah, sebagai seorang pengikut Tuhan, kita dipanggil untuk mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa sehubungan dengan banyak kecemasan, banyak kegelisahan yang tidak tahu ujung pangkalnya. Yesus mengatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Karena sengaja itu tidak bahkan demi perwujudan janjinya untuk menyelamatkan kita, ia rela mengorbankan dirinya. Orang-orang dunia mungkin dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kelaparan, tidak peduli. Lihat saja pada akhir-akhir ini selama masa pandemi. Siapa peduli kepada kita yang kelaparan, yang kekurangan? Tapi Tuhan menjaminkan. Lihat adegan ketika dia memberi makan kepada 5.000 orang. Sama seperti hari ini. Para murid pengikut Yesus mengatakan ketika hari sudah malam, sementara dari sore orang ikut Yesus, lalu matahari mau terbenam, para murid mengatakan apa? Yesus, suruh mereka pergi. Kita nggak bisa beri makan kepada mereka. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Lalu ia pun meminta, apa yang ada pada kamu? 2 roti, 5 ekor ikan, bawa ke sini. Lalu ia mengadakan mujizat, memberi mereka makan sampai kenyang. Dengan orang sakit, teknologi yang begitu tinggi tidak menjaminkan seseorang bisa sembuh, tidak semuanya loh ya. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Inilah 1, 2, 3 alasan mengapa kita patut percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus mempercayai omongannya.
Terlebih lagi dengan mereka yang meninggal, Tuhan bilang apa? Barang siapa datang kepada Bapa melalui aku, ia tidak akan bertolak. Berangkat dari semua ini, bolehlah kita orang-orang percaya tidak usah macam-macam seperti banyak orang lainnya. Bahwa seseorang dari anggota kita meninggal seperti ibu saya, sedih. Tapi untuk mengetahui bagaimana di sono, kita percayakan kepada Tuhan. Kita doakan. Dan itulah salah satu bentuk kegiatan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu berdoa untuk perselatan kekal mereka yang telah meninggal. Kita percayakan, kita serahkan. Karena Tuhan pemilik kehidupan. Kalau manusia sudah dikalah. Percaya. Mudah. Justru karena itu, untuk kita yang masih hidup sendiri, tadi untuk yang meninggal kita doa. Belajar untuk selalu percaya. Mungkin juga dalam proses belajar ini kita perlu mendoakan diri kita. Contoh doa iman. Tuhan, tambahkan imanku kepadamu. Berbekalkan iman yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa diukur kecuali dalam pembuktian. Akan ada apabila Tuhan memberikannya juga. Makanya perlu diminta. Tuhan, tambahkan iman. Harapannya, manakala iman kita kokoh, manakala Tuhan datang menjemput, yang notabene waktunya tidak pasti seorang terhadap yang lain, moga-moga kita dijumpai dalam keadaan tersiap. Dengan itu menjadi nyata bahwa kita bersatu dengan Tuhan yang adalah kehidupan. Dari semuanya ini dapat pula dikatakan bahwa bagi kita orang Katolik, kematian itu tidak habis, tidak tanpa bekas. Kematian itu bagi kita adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Menutup renungan ini, saya ingin men-sharingkan sebuah pengalaman saya, sekaligus juga membuka wawasan saya sehubungan dengan kematian. Saya ini orang Bali, saya hidup di kalangan Hindu, tempat saya berasal. Lalu di kampung-kampung itu selain ada pura, juga ada kuburan. Kuburan-kuburan kita di Bali pada umumnya diwarnai dikatakan demikian dengan kesereman. Pohon yang gede, pohon apa sih namanya itu? Tidak. Apa? Kepoh. Pohonnya sudah puluhan tahun. Di kiri kanan juga pokoknya serem. Sebagai anak, lewat juga kita nggak berani. Lalu ketika saya ada di Sydney pada tahun 90-an,
Satu dua teman orang Indonesia yang ada di sana, awal-awal di sana, mengajak menjemput kami untuk jalan-jalan. Satu kali ada yang berminggu, Romo, ayo pergi kunjung istana, Romo. Istana apa? Di mana? Ternyata dia ajak kami jalan-jalan ke kuburan orang-orang Italia di sini. Luas. Tapi betul, bagai istana. Di sana gede, patung-patung malaikat ada, bersih. Bahkan di sana sini saya melihat beberapa anak muda dengan laptopnya belajar. Ada juga yang nyantai-nyantai. Tidak ada suasana serem. Dalam perjalanan lalu saya ingat, oh itu kan mayoritasnya Katolik. Kesimpulan saya apa? Kematian tidak menakutkan bagi kita. Karena jelas, jangan cemas dan jangan gelisah hatimu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itu, mari kita selain berdoa demi peristirahatan almarhum, kita juga berdoa untuk diri kita yang masih hidup. Kiranya iman kita dari waktu ke waktu diteguhkannya. Sehingga kapanpun kematian dijemput, kita dijumpai dalam keadaan siap. Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus dibarengi dengan doa dan usaha. Salah satu bentuknya ya kumpul dalam peribadatan kita. Amin. Kita tetap duduk. Aku percaya akan Allah, Yang Maha Kuasa, Penciptaan dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tinggal Tuhan kita, yang dikatakan dari Roh Kudus dilahirkan oleh Maria, yang menderita secara dalam pemberitaan disalibkan Bapa dimakamkan, yang turun ke neraka yang pada hari kita bangkit dari orang mati, yang naik ke surga bersama para kuasa, dan disediakan akan dari hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang yang percaya. Marilah kita berdoa untuk senior kita, Bapak Arnold Muti, yang telah dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, Bapak Arnold sudah menerima benih hidup yang kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa supaya Bapak Arnold Muti kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia. Sebab ia telah menyambut Kristus, roh kehidupan. Marilah pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Akhirnya kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan. Sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon saudara kami yang sudah meninggal, karena kami mendoakan dan mendoakan mereka. Dan teruntuk kami, kiranya sabdamu meneguhkan kami dalam mengimani Engkau sebagai jalan, kebenaran, dan hidup demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala dosa, dan telah kami doalah Bapak Ibu, saudara-saudara diterima. Ya Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini, dan berilah kepada hamba-Mu, Bapak Arnold Muti, pengampunan yang dirindukannya. Semoga ia bergembira bersama orang-orang kudus, dan selalu turut memuji agungkan kemuliaan-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Tuhan, saya mengaku sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami dilahirkan oleh kuasa cipta-Mu. Hidup kami diatur oleh kebijaksanaan-Mu. Dan atas ketentuan-Mu pula, kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun kami sudah ditebus oleh wafat putra-Mu, dan seturut kehendak-Mu kami akan dibangkitkan, supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, dan pujilah Engkau surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami memohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan ya Bapa, roti kehidupan dan piala syukur sebab kami Engkau yang menghadap Engkau perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Sylvester San, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Arnold Muti, yang telah Engkau panggil menghadap kehadiratmu 40 hari yang lalu. Ketika dibaptis, Bapak Arnold kami ini telah menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini, oleh belas kasihan-Mu, oleh doa-doa gereja, Bapak Arnold boleh menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan dan bahagia kekal bersama para kudus. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santa Yosef bersama Yesus Kristus dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kamu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Datanglah kerajaanmu di surga, dengan demikian menjadi warga kerajaanmu yang abadi. Semoga kami pun
giat mewujud nyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan yang akan kita sambut memberikan kita kehidupan abadi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Tuhan itu yang sabdanya, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam satu Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan kehadiranmu dalam jiwa. Tak dapat menyambutmu dalam mata menikmati saluran-salurannya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau lagi di sini, aku memohon.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas santapan surgawi ini. Dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat sengsara putramu, Bapak Arnold Muti kami, Engkau bebaskan dari segala dosanya, dan Engkau antar dengan selamat ke dalam kerajaan-Mu bersama para kudus di surga. Dan kepada kami yang masih bersiarah ini, kiranya Engkau berkenan menambahkan iman kami, sehingga kami tetap percaya pada penyelenggaraan hidup atau mati kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu Semoga Allah yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita beserta keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Pergilah tadi. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Maria. Imelda, Bantu Lili, Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Kasih Maria, kerinduanku, berkahi artinya cinta hidupku, ya Bunda surgawi, sambut hatiku. Kini ku adukan doa padamu, Maria Pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah Bundaku, aku anakmu. Jangan kau biarkan apapun juga memisahkan kita ini dan kelak. Terima kasih. Terima kasih Romo Yan yang telah memimpin misa pada malam hari ini. Mungkin ada sambutan dari keluarga, langsung Mbak. Terima kasih untuk Romo dan keluarga Bernadette semuanya.
dan minuman untuk kami santap. Kami memohon rahmat belas kasihan-Mu bagi Ibu Arnold dan putra-putri serta keluarga dimanapun mereka berada. Anugerahkan kesehatan jiwa dan raga, ketabahan dalam menghadapi situasi ditinggal oleh almarhum. Tambahkan iman mereka senantiasa sehingga setia kepadamu saja. Dan kiranya kami yang menerima anugerah-Mu melalui keluarga ini mendapatkan kekuatan baru untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Untuk hal itu, turunkan berkat-Mu atas kami semua, atas Ibu Arnold beserta keluarga, dan atas makanan dan minuman yang telah tersiap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam atas pelayanan bagi keluarga. Aku sudah lihat. Tapi yang bertanya, seperti kemarin saya lihat ada yang dari lingkungan Renya, dia membawakan Agustinus. Si Sastri itu. Katanya boleh ngomong, jadi Boleh. mereka boleh Kapan harus masuk? penilaiannya. Pokoknya pengumumannya 13 September pada waktu bulan sekolah. Jadi, itu anjing itu mantap itu. Ini bukan kanyeri kan? Jangan ini. Bukan. Noja. Yang satunya kanyeri ya? Kanyeri. Ya. Saya laku. Berarti sungai itu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan dulu. Gini. Amazing grace, how sweet the